Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita, di mana pertanyaannya adalah perbedaan telur fertil dan non fertil itu apa, ya. Jadi sekalian saya buatkan video, kebetulan ini kan edisi kita ambilin telur untuk ngirim ya teman-teman. Nih belum selesai juga, tapi proses. Dan kita pakai senter HP, itu HP-nya teman-teman. Ini untuk ngeram di sebelah sana, tapi untuk baknya mau saya bersihkan dulu teman-teman. Saya jemur dulu. Jadi di sini kita akan memberikan tips kalian juga untuk teman-teman lebih istilahnya lebih tahu ilmunya lah ya. Tahu ilmunya untuk ternak pembibitan ini, biar lebih kita tuh bisa speknya tuh bisa 100% ya, jadi tidak mengira-ngira gitu. Oke, sebelum kita jawab untuk pertanyaan teman kita ini, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Nah, ini indukannya udah menempati pengeraman ya, dan ini ya mungkin seminggu lagi udah mau netas, satu umuran dengan ini teman-teman. Jadi kita udah ambilin telurnya untuk pengiriman, dan ini nanti kita akan teropong ya. Jadi sebelum saya jawab untuk telur fertil atau tidak itu bisa dilihat, bisa akurat 100% ketika udah dierami umur 1 mingguan. Itu kalau entok jumbo ya. Kalau untuk albino mata merah, dimana size-nya lebih kecil untuk indukannya, itu mungkin pengaruh dari pengeraman. Sepengalaman Catur Unggas itu lebih lambat dibandingkan entok jumbo untuk perkembangan embrio ya maksudnya. Jadi itu biasanya 1 minggu lebih kalau kemarin saya cek untuk albino mata merah. Nah, pertanyaan dari teman kita ini, ketika mau lihat untuk 100% ini fertil atau tidak untuk telur, seumpama ini telur baru, makanya untuk pengiriman telur baru itu saya jelaskan lagi biar teman-teman nggak gagal paham. Itu yang saya kirim adalah telur yang baru istilahnya baru keluar dari indukannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kenapa kok enggak setelah terlihat embrionya baru dikirim, ya itu nanti resikonya itu tidak spek untuk dikategorikan telur untuk pengiriman penetasan, dimana embrio yang udah maksudnya telur yang udah dierami indukan, udah terlihat embrionya, ketika dia lambat untuk mengerami atau jeda untuk mengerami, itu akan menyebabkan kematian ya. Maka dari itu memang harus kontinu untuk penghangatan telur. Maka dari itu di mesin penetasan teman-teman bisa ambil contoh, ketika ada lampu mati yang terlalu lama, itu resikonya juga embrio akan mati. Terus kalau tidak suhunya tidak sesuai, bisa juga untuk menyebabkan kematian pada embrio. Jadi untuk pengiriman telur tetas itu lebih riskan teman-teman. Maka dari itu kemarin untuk packingnya sendiri di Catur Unggas juga harus lapis. Terus kita harus memang kerjasama dengan pengirimannya kalau memang ini telur fertil atau memang telur yang sangat riskan. Jadi harus pengirimannya harus hati-hati, dan juga untuk pengiriman itu harus lebih cepat ya, karena telur yang masih baru dierami itu sangat bagus. Maka dari itu untuk Catur Unggas ketika ada pemesanan telur, ketika baru 1 indukan itu masih belum bisa saya kirim teman-teman ya. Jadi paling enggak 2 atau 3 bahkan 4 bisa, karena untuk pengiriman sendiri saya enggak satu tempat, jadi saya acak dari sana ke sini ya. Dan itu pun kemarin
saya akan presisikan ketika saya menetaskan di kandang saya sendiri. Oh, di kandang saya sendiri ternyata untuk pejantan yang kemarin saya unboxing itu ternyata bagus. Dengan bukti ini juga banyak yang fertil yang nantinya akan menjelang penetasan ini juga, dimana udah banyak buktinya di sini, baru saya akan berani ngirim teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk mengecek fertil infertil itu teman-teman harus menggunakan senter, jadi jangan mengira-ngira, itu enggak akurat nantinya. Jadi kita lebih bisa mendalami lah ya teman-teman kalau ingin usaha pembibitan ini. Jadi kita definisikan untuk telur fertil itu adalah telur dimana itu nanti ketika dierami dia akan menjadi embrio atau ngisi. Istilahnya dia istilahnya untuk proses pencampuran antara jantan dan betina itu menghasilkan telur yang nantinya akan jadi embrio, itu fertil. Tapi kalau non fertil adalah telur dimana dia akan zong. Zong itu bisa juga telur dari telur pakan, bisa juga dari dari pejantannya memang gennya atau pembuahannya itu tidak bagus, itu juga bisa teman-teman. Jadi kalau fertil itu bisa jadi anakan, infertil tidak akan bisa jadi anakan alias zong. Jadi kita langsung aja sekalian kita ambil contoh teman-teman. Di sini kebetulan ada yang kemarin silangan tuh awalnya udah jadi embrio waktu 1 minggu ya. Ternyata setelah 1 minggu ke atas dia lebur. Maka dari itu saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk teman-teman ketika usaha pembibitan untuk sukses itu memang kita harus benar-benar memahami ya. Oke, langsung saja kita ambil contoh untuk yang udah dierami nih, fertil atau enggaknya. Ya, itu umur 1 minggu lebih, kalau jumbo udah bisa 1 minggu aja udah nampak ya teman-teman. Ini kebetulan udah besar untuk embrionya, dan juga ada yang tidak jadi. Jadi kita lihat dulu. Oke, kita pakai center ya teman-teman ya. Kita pakai senter. Oke, kita pakai senter teman-teman. Nah, ini kita ambil satu dulu, kita paskan dulu teman-teman. Nah, kayak gini. Ini yang infertil nih, jadinya seperti ini nih, tidak ada anakan di sini. Jadi di sini tidak ada anakan kayak gini. Ini nantinya nggak akan jadi anakan teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih kayak gini. Nah, ini telurnya ya, telur yang infertil atau non fertil bisa juga dikatakan seperti itu. Kita ambil yang udah ada isinya ini, kita cek lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini udah ada gerakan. Indukannya tertarik juga nih. Nah, ini udah ada anakannya, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini ya. Ini udah ada anakannya, mungkin nanti 1 mingguan lebih sedikit lah akan menjadi anakan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada hitamnya, ada serat-seratnya kayak gitu. Nah, ini ada gerakannya, berarti untuk embrio di dalam tuh sehat ya. Oke, kita balikan aja. Oke, kita balikan aja teman-teman. Jadi ini indukannya, teman-teman bisa lihat nih. Jadi kita pakai senter HP. Jadi teman-teman bisa bedakan ya. Kalau untuk yang umur 1 minggu lebih ke atas sedikit itu sedikitlah ada ya, ada kayak jaring jaring laba-laba itu.
Kalau itu tadi udah lama dierami, nanti 1 mingguan ya bisa netas lah, udah netas ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi itu tadi untuk cara atau metode yang kita terapkan di kandang catur unggas. Untuk teman-teman yang mungkin masih belum paham sama sekali atau masih belum paham yang lainnya, langsung aja bertanya di kolom komentar. Mungkin ada yang masih belum saya jawab karena kesibukan ya, jadi teman-teman sabar dulu, nanti pasti akan saya jawab, bahkan nanti mungkin bisa saya buatkan video ya. Jadi perlu pemahaman juga bagi saya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja informasi dari Catur Unggas Channel. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Dan juga tersedia untuk anakan albino mata merah dan juga anakan angsa. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.